Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat-sahabat semuanya, dimanapun sahabat-sahabat berada, saya harapkan tetap dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan dan dianugerahkan karunia dan nikmat dan kewarasan kita tetap terjaga dalam menjalani dan menerima realitas kehidupan yang kita alami. Nah, sahabat-sahabat semuanya, di video kali ini kita akan coba untuk sharing, kita coba untuk ngobrol bagaimana kita bisa untuk menikmati kehidupan kita dengan bahagia, dengan penuh kegembiraan, walaupun kita seringkali dihadapkan dengan problem-problem atau masalah-masalah yang seharusnya kita tidak menginginkannya, namun itulah hidup. Tidak terlepas dari masalah, tidak terlepas dari cobaan. Namun bagaimana kita bisa membangun sebuah mentalitas kita untuk bisa tetap survive dan kita punya defense dalam mempertahankan mental kita untuk menjalani realitas kehidupan yang kita alami. Nah, sebelum kita lanjut, saya disclaimer dulu, sahabat-sahabat semuanya. Di sini saya bukan untuk mengajari, bukan untuk menceramahi atau menggurui. Di sini kita sama-sama untuk berdiskusi, untuk sharing, untuk saling belajar untuk menemukan sebuah solusi dalam menemukan kebahagiaan kita. Nah, sahabat-sahabat semuanya, berbicara masalah kebahagiaan ini, tidak semua orang bisa merasakan kebahagiaan ini, walaupun kebahagiaan ini suatu hal yang gratis, namun banyak sekali dari kita yang susah dan sulit sekali untuk bisa merasakan kebahagiaan ini. Bahagia itu tidak mesti harus punya harta berlimpah, punya kekayaan materi, punya banyak uang, punya jabatan yang tinggi. Namun sejatinya kebahagiaan itu adalah rezeki. Rezeki itu adalah pemberian, dan rezeki, pemberian itu adalah rezeki. Ar-rizqu wa al-ata'u. Sejatinya rezeki itu adalah pemberian. Maka apapun yang hadir dan kita rasakan dalam setiap momen-momen kehidupan kita itu adalah rezeki, itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Maka kita harus belajar untuk mensyukurinya. Nah, di sini kita akan menekankan bersyukur untuk bahagia, gitu. Dimana kalau berbicara masalah syukur, syukur ini adalah suatu hal perbuatan yang memang tidak sembarang orang bisa merasakan yang namanya syukur ini. Kata Imam Al-Ghazali, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah SWT, ya, nikmat yang banyak, nikmat yang baik, maka wajib hukumnya kita harus bersyukur. Namun ketika kita belum merasakan kenikmatan yang kita inginkan, kita juga harus belajar untuk mensyukurinya, sedikit maupun banyak nikmat itu. Karena dengan begitu kita akan bisa untuk berdamai dengan kondisi kita, berdamai dengan keadaan kita, berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, ketika kita sudah mampu untuk berdamai dengan diri kita, maka otomatis kita akan merasakan kebahagiaan itu. Karena di dalam diri kita ini ada namanya manas, gitu. Manas ini terdiri dari 3 hal, gitu, yaitu perasaan, pikiran, dan emosi. Nah, ketiga hal ini ketika kita mampu untuk mengelolanya,
maka kita akan bisa bahagia. Nah, ini yang sering sekali salah dipahami, yang sering salah dipahami oleh kebanyakan orang-orang itu atau masyarakat kita tentang emosi ini. Emosi ini tidak hanya berbentuk marah, tapi di dalam ilmu psikologi itu ada 6 hal yang dikatakan emosi gitu. Emosi itu ada yang positif, ada yang negatif. Kemarahan itu termasuk dari emosi negatif. Nah, yang emosi kebahagiaan ini, ya ini emosi yang senang, bahagia, ceria itu adalah emosi yang positif gitu. Nah, di sini kita akan berbicara bagaimana kita bisa untuk merasakan emosi kebahagiaan ini. Terlalu banyak beban pikiran, maka itu akan terkoneksi ke emosi kita. Emosi kita akan terganggu dan lebih didominasi oleh pikiran atau emosi negatif kita, karena kesadaran kita itu, kalau berbicara masalah kesadaran, 12% pikiran sadar kita didominasi oleh pikiran sadar kita, dan 88% diri kita didominasi oleh alam bawah sadar kita. Maka segala yang kita lakukan, kita katakan, kita dengar, kita rasakan itu terpendam di alam bawah sadar kita gitu. Nah, ini yang sering sekali menjadi sampah-sampah emosi kita, yang seringkali dikatakan sebagai energi negatif yang berada di dalam diri kita. Nah, di sini dengan kita coba untuk mengenali hal-hal tentang energi negatif ini, maka kita akan bisa merasakan kebahagiaan. Sebelum kita beranjak ke pembahasan yang lebih dalam lagi, kita coba untuk melihat lagi tentang syukur ini. Nah, syukur ini adalah bentuk penghambaan kita yang tertinggi kepada Sang Pencipta gitu. Kalau kita berbicara masalah syukur dalam psikologi positif, ada 3 hal yang bisa kita rasakan ketika kita sudah mampu untuk bersyukur. Yang pertama, dampak positif dari rasa syukur, kalau dilihat dari perspektif ilmu psikologi, adalah yang pertama, syukur bisa memberikan kita rasa kebahagiaan gitu. Jika kita mampu bersyukur, maka kita akan bisa untuk lebih bahagia. Dan yang kedua, dampak positif dari syukur ini bisa meningkatkan kesehatan kita. Kita bisa lebih energik, lebih fresh gitu ketika kita sudah mampu bersyukur, karena ini terkoneksi ke tubuh kita gitu. Dan yang ketiga, kita bisa membangun sebuah komitmen ya dalam bekerja, dalam melakukan suatu hal yang baik gitu. Nah, karena itu penting sekali untuk kita belajar untuk bersyukur gitu. Dengan kita mampu bersyukur, maka kita akan bahagia. Nah, kita ke pembahasan yaitu tentang syukur ini. Pembahasan intinya yaitu bagaimana pembahasan intinya untuk bahagia ini. Bagaimana kita bisa untuk merasakan kebahagiaan yang ada di dalam diri kita. Sebelum kita beranjak ke pembahasan yang lebih dalam, sahabat-sahabat semuanya harus memahami dulu tentang bahagia ini. Bahagia ini bukan ada di luar diri kita, namun bahagia itu ada di dalam diri kita. Nah, kebahagiaan ini tidak bisa diberikan oleh orang lain, ya kita sendiri yang
merasakan kebahagiaan itu kita sendiri yang memberikan kita untuk, yang bisa memberikan diri kita untuk bahagia, bukan orang lain. Karena bahagia bukan terletak di luar diri kita ya, namun terletak di dalam diri kita. Ketika kita sudah mengelola yang 3 hal tadi itu, yang manas tadi itu ya, perasaan, pikiran, dan emosi itu, maka kita akan bisa bahagia. Nah, berbicara masalah ilmu kesadaran gitu, ketika kita sudah punya ya kesadaran yang tinggi, maka kita bisa memahami tentang bagaimana untuk kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Karena kalau kita melihat dari perspektif ilmu psikologi gitu, bahagia ini bisa kita rasakan ketika hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang kita mau itu bisa kita dapatkan gitu. Namun tidak semestinya hal itu, kebahagiaan itu bisa kita rasakan dengan hal-hal seperti itu ketika kita sudah mampu untuk berdamai dengan diri kita dan kita bisa mengelola manas ini. Nah, kenapa di dalam psikoanalisa, teori dari saudara kita Sigmund Freud gitu, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk kita bisa menjaga kebahagiaan kita ini biar kita tidak terpengaruh oleh hal-hal luar untuk masuk dalam diri kita, dan itu yang tidak bisa membuat kita bahagia. Nah, di teori psikoanalisa Sigmund Freud ini ada namanya defensif gitu. Ada 9 defensif, namun kita akan coba untuk membahas ya, menggunakan satu mekanisme defensif pertahanan diri kita dari luar diri kita yang bisa mengganggu kebahagiaan kita. Kita akan coba menggunakan mekanisme defensif Daniel gitu. Ini adalah, Danielnya adalah penyanggahan dari hal-hal atau dari pikiran-pikiran yang bisa membuat diri kita tidak bisa merasakan bahagia. Ketika kita memikirkan hal-hal yang negatif, maka kita coba mengalihkan atau mendistraksikannya dengan hal-hal yang positif gitu. Contoh misalnya ketika kita terlalu cemas dengan hal-hal yang belum terjadi, maka kita coba untuk ya mengolah diri kita dengan pikiran positif. Misalnya itu cuma sebuah pikiran, itu hal-hal yang membuat diri kita tidak bahagia itu belum tentu terjadi karena itu adalah pikiran negatif kita. Maka kita akan coba menyanggahnya dengan mekanisme defensif ini dengan hal-hal yang positif gitu. Dengan begitu kita akan bisa mengalihkan konsentrasi pikiran kita ke hal-hal yang positif, dan ini yang akan terkoneksi ke emosi kita. Nah, emosi kita ini yang akan berikan kita kebahagiaan, akan merasakan energi positif dan kita akan merasakan kebahagiaan gitu.